Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPA mengenai rangkaian listrik. Nah, pada pembelajaran kali ini kalian nanti harus mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah, Ibu akan menjelaskan yang pertama mengenai rangkaian dan komponen listrik. Tetapi sebelum mulai ke dalam materi rangkaian dan komponen listrik, Ibu akan menginformasikan kepada kalian mengenai besaran listrik yang perlu kalian ketahui dan dipelajari. Yang pertama itu ada tegangan listrik. Satuan besaran dari tegangan listrik adalah volt. Lalu, arus listrik. Nah, satuan besaran dari arus listrik ini adalah ampere. Selanjutnya, hambatan listrik. Nah, satuan dari besaran hambatan listrik ini adalah ohm. Lalu, daya listrik. Nah, satuan dari besaran daya listrik ini adalah watt. Dan yang terakhir, energi listrik. Nah, satuan dari besaran energi listrik ini adalah joule. Ya, lalu selanjutnya Ibu akan menjelaskan komponen listrik. Komponen listrik ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, yang menghasilkan arus listrik, contohnya ada baterai dan aki. Dan yang kedua, yang menggunakan arus listrik, yaitu saklar dan lampu. Jadi, perbedaan antara komponen listrik yang menghasilkan dan menggunakan arus listrik ini adalah, untuk komponen yang menghasilkan listrik, sumber energi yang dihasilkan itu mudah dibawa kemana-mana. Sedangkan yang menggunakan arus listrik itu tidak bisa dibawa ke mana-mana. Ya, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rangkaian listrik sederhana. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu rangkaian listrik sederhana? Nah, rangkaian listrik sederhana adalah hubungan sumber listrik dengan komponen listrik lainnya yang dirangkai menjadi satu kesatuan. Nah, rangkaian listrik sederhana ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Nah, seperti apa itu? Yuk kita lihat pada penjelasan ini. Rangkaian listrik terbuka. Nah, pada rangkaian listrik terbuka, kalian bisa melihat ini saklarnya terbuka. Karena saklarnya terbuka, tidak ada arus listrik yang mengalir, sehingga lampu tidak dapat menyala. Nah, jadi ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama, tidak ada arus listrik. Yang kedua, lampunya mati. Dan yang ketiga, saklarnya terbuka. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rangkaian listrik tertutup. Nah, lihat ya gambarnya. Berbeda kan? Nah, di sini saklarnya tertutup, sehingga ada arus listrik yang mengalir, sehingga lampu dapat menyala. Jadi, ciri-cirinya yang pertama, adanya arus listrik, yang kedua, lampu dapat menyala, dan yang ketiga, saklarnya tertutup. Nah, bagaimana? Sudah bisa membedakan antara rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup? Jika sudah paham, Ibu akan menjelaskan yang selanjutnya. Yang selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai rangkaian listrik seri. Nah, seperti apa? Nah, rangkaian listrik seri ini seperti ini ya contohnya. Dan tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya yang pertama, pada rangkaian listrik seri ini tersusun secara berderet. Nah, ini berderet ya. Lalu yang kedua, kabel tidak bercabang. Nah, sehingga penggunaan kabel ini lebih irit. Yang ketiga, arus listrik mengalir sama. Lalu, hambatannya juga lebih besar. Lalu, mengurangi biaya kabel, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, karena kabel yang digunakan pada rangkaian listrik seri ini lebih sedikit. Lalu, yang terakhir, energi yang diserap juga semakin sedikit. Yang selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Nah, bisa kalian lihat kan perbedaannya dari gambar saja antara rangkaian listrik seri dan paralel ini.
paralel lebih rumit daripada rangkaian listrik seri. Apa tanda-tandanya? Yang pertama, pada rangkaian listrik paralel, komponen listrik disusun berjajar. Lalu yang kedua, arus listrik mengalir berbeda-beda besarnya. Nah, kalau yang seri tadi kan arus yang mengalir sama. Nah, kalau pada paralel, arus listriknya yang mengalir itu berbeda-beda. Yang ketiga, hambatannya lebih kecil. Lalu, kabel yang digunakan juga lebih banyak. Maka dari itu, tadi rangkaian listrik paralel lebih rumit dibandingkan dengan rangkaian listrik seri. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kembali energi listrik dan proses penyaluran listrik. Nah, pada di kelas 4 dan di kelas 5 kalian sudah mempelajari mengenai energi listrik dan penyaluran listrik kan? Jadi Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian. Nah, manfaat energi listrik. Setiap hari, apakah kalian selalu menggunakan listrik? Pasti jawabannya ya. Ya. Nah, apa manfaatnya? Yang pertama, manfaatnya adalah sebagai sumber energi listrik yang berguna untuk menghidupkan berbagai alat listrik berupa penghasil panas, gerak, dan cahaya. Contohnya ada apa saja? Di rumah contohnya ada mesin cuci, setrika, kompor listrik, kulkas, televisi, dan kipas angin. Tentunya ini semua menggunakan energi listrik. Lalu selanjutnya di sini ada contoh kegiatan di industri. Di industri pun atau di pabrik pun pasti menggunakan listrik untuk menghidupkan mesin-mesinnya. Jadi selain untuk manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, juga untuk kegiatan ekonomi pun energi listrik sangat berguna. Yang kedua, sebagai bahan bakar kendaraan listrik. Contohnya apa? Contohnya ada mobil listrik dan kereta api listrik. Nah, sekarang proses penyaluran dan distribusi listrik. Nah, sekarang kalian bisa menggunakan listrik di rumah kalian. Nah, apakah kalian tahu dari mana listrik di rumahmu itu berasal? Nah, listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik yang dioperasikan oleh perusahaan listrik negara atau oleh PLN. Prosesnya seperti apa, Bu? Prosesnya bisa kalian lihat pada gambar. Ya, Bu bingung nih, bagaimana penjelasannya? Nah, penjelasannya yang pertama, di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Ya, energi gerak menjadi energi listrik. Nah, komponen dari pembangkit listrik adalah turbin dan generator. Turbin sebagai energi penggerak, sedangkan generator yang membangkitkan listrik. Nah, energi gerak dari aliran air diubah menjadi listrik oleh generator sehingga menjadi energi gerak dan menjadi energi listrik. Itu contoh pada PLTA. Ya. Nah, kalau pembangkit listrik itu ada apa saja sih? Ada PLTA, PLTU, dan PLTS. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Lalu selanjutnya, yang kedua prosesnya, melalui saluran penghantar, energi listrik disalurkan ke transformator penaik tegangan. Nah, ini transformator penaik tegangan. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik berlangsung dengan efisien. Ya, lalu selanjutnya yang ketiga, listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet. Nah, kalau kalian melihatnya seperti ini namanya sutet. Sutet itu singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, setelah listrik dialirkan ke gardu induk melalui sutet, setelah itu tegangan listrik diturunkan menjadi 20 kV. Ya, 20 kV. Jadi manfaat sutet ini adalah untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban, sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Lalu yang selanjutnya, dari sutet, listrik dialirkan ke gardu-gardu penurun tegangan seperti gardu distribusi. Ini gardu distribusi.
Gardu distribusi terdiri atas tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan listrik ke rumah-rumah melalui kabel listrik. Nih, ya ini tiang-tiang listrik. Jadi nanti setelah dari sutet ini akan didistribusikan melalui tiang listrik. Lalu selanjutnya aliran listrik sampai di rumah-rumah yang tersambung kabel listrik dari gardu. Nah, tegangan listrik untuk kebutuhan rumah biasanya diturunkan menjadi 220 volt. Nah, bagaimana? Sampai sini sudah paham belum bagaimana proses penyaluran dan distribusi listrik? Nah, semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat ya untuk kalian. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum.